ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang singkat khatib berwasiat kepada kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan segala bentuk perintahnya dan semaksimal mungkin meninggalkan seluruh bentuk larangannya. Dan dengan takwa itu kita berupaya menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita, agar kita tidak terlena dalam segala bentuk ujian yang ada di dalam muka bumi ini. Imam Al-Qushayri dalam kitab Burdah menyebutkan, Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azlan, innal kaba'ir fil 'uqari allama. Wahai diri, jangan pernah kamu berputus asa dari dosa dan kesalahan yang pernah kamu kerjakan di atas permukaan bumi ini. Karena ampunan Allah, rahmat dan maghfirah Allah lebih besar daripada dosa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita diperintah oleh Allah menjadi hamba yang terbaik, sebagaimana Allah berikan contoh yang konkret kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung, memiliki budi pekerti yang dapat dicontoh oleh seluruh musuh dan lawan, apalagi bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Jibril alaihi salam yang memiliki 600 sayap. Namun seketika itu datanglah dan terbukalah langit dan muncullah sosok yang seperti bentuknya Sayyidina Jibril alaihi salam. Ternyata bentuk sosok ini memiliki 600 sayap, yang mana satu sayapnya akan dapat menutupi seluruh sayap malaikat Jibril. Maka Rasulullah SAW didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sosok ini dan menyampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara saat itu Sayyidina Jibril gemetar dan takut dengan turunnya malaikat ini. Maka malaikat tersebut menyampaikan kepada Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu di antaranya adalah beribadahlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya selama kehidupan Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah disampaikan daripada pesan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah yang datang tadi? Maka Sayyidina Jibril alaihi salam mengatakan, saya gemetar ya Rasulullah, bukan karena bentuk sosok malaikat itu, tapi biasanya apabila malaikat turun ke atas permukaan bumi ini, maka kiamat akan datang dan tidak akan lama lagi. Ialah Sayyidina Israfil alaihi salam. Kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sosok malaikat Israfil ini? Yang kita tahu dan kita yakini bahwa salah satu malaikat Allah yang tugasnya hanya untuk meniupkan trompet sangkakala, di mana apabila Allah perintahkan trompet ini ditiup oleh malaikat Israfil, seluruh kehidupan di alam jagat raya ini akan hancur dan binasa. Artinya, apabila Allah perintahkan malaikat Israfil ini untuk meniup sangkakala, maka tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada kesempatan lagi untuk bisa memupuk segala bentuk kebaikan-kebaikan itu. Namun perlu kita pahami bersama, itu barangkali mungkin tidak kita temui kiamat yang besar, mungkin jauh daripada kita. Namun menjadi catatan kita bahwa kiamat as-sughra, kiamat yang kecil, adalah kiamat yang perlu kita waspadai. Karena apabila datang, tidak ada aktivitas lagi yang dapat kita tumpuk di alam dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
adalah satu pintu yang mana setiap kita akan memasukinya. Kaum muslimin rahimahumullah, semua kita akan berhajat kepada Allah untuk meninggalkan alam dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Untuk mencapai husnul khatimah itu, salah satunya adalah beribadah dengan baik sebagaimana yang diatur oleh hukum-hukum syara. Oleh karena itu, Sayyidina Israfil berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya adalah pesan itu kepada kita umatnya. Karena Sayyidina Israfil juga sangat cinta dan sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan sebuah landasan yang perlu kita pahami bahwa orang-orang yang memahami tentang ilmu syariat, yang mempelajari tentang ilmu hakikat, semua tidak akan ada batasnya, tidak ada bekasnya, kecuali menyempurnakan syariat. Penyempurnaan syariat inilah yang menjadi tolak ukur akan penyempurnaan hakikat. Hakikat akan bisa sempurna ketika syariat ini dibangun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama salafus saleh. Kaum muslimin rahimahumullah, tidak berlebihan apa yang disebutkan oleh al-alim billah al-alimul allama Syekh Abdul Rahman Siddiq dalam kitab beliau, bahwa tidak akan selamat orang yang hanya menjalani syariat kalau tidak ditopang dengan hakikat dan tasawuf. Dan orang yang hanya menjalani hakikat dan tasawuf meninggalkan syariat, maka juga tidak pernah akan sempurna. Oleh karenanya, man jama' bainahuma faqad tahaqqa. Apabila kita menyempurnakan kedua-duanya, syariat kita jalankan, hakikat kita jalankan, atau tasawuf kita jalankan, maka itulah yang jalan benar, sebagaimana jalan yang dirintis oleh para salafus saleh. Kaum muslimin rahimahumullah, oleh karenanya di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, juga termaktub dalam kitab yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq, awal-awal ibadah yang akan ditanyakan di yaumil qubur, yaumil mahsyar, adalah bagaimana pelaksanaan ibadah salat. Apabila salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadah yang lainnya akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala ibadah salat itu tertolak, maka seluruh amal ibadah lainnya ikut tertolak. Oleh karena itu, wajar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya ibadah salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan munkar adalah bahagian daripada asal bentuk ibadah yang disampaikan Sayyidina Israfil kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mengerjakan salat, maka dia membangun agamanya, dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan ibadah salat, maka dia meruntuhkan agamanya. Kaum muslimin rahimahumullah, dengan satu kesimpulan bahwa hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala akan sempurna apabila syariat yang diajarkan oleh Rasulullah dikedepankan, atau agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW merupakan bentuk ilmu-ilmu hukum, ilmu-ilmu fikih, adalah bagian daripada kesempurnaan syariat, kesempurnaan tasawuf, dan kesempurnaan hakikat. Setelah sempurna, maka tugas Allah yaitu untuk memberikan ma'rifat kepada siapa yang Dia kehendakinya. Ilmu ma'rifat ini menurut bahasa ekstrimnya adalah ilmu yang tidak boleh diucapkan, yang tidak boleh ditulis, melainkan dengan syauq dan perasaan. Inilah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita menuntut ilmu hakikat, ilmu ma'rifat sesuai apa yang sudah ditulis oleh almarhum al-Abdillah Syekh Abdul Rahman Siddiq, bahwa ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu tasawuf lengkap pedomannya
agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beribadah secara sempurna kepadanya, dengan harapan kita untuk membawa apa yang kita kerjakan bentuk ibadah ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah husnul khatimah. Dengan demikian kita berharap dan bermohon kepada Allah, waktu kehidupan yang Allah berikan manfaatkan sebaik-baiknya. Di usia 50 tahun ke atas, mari kita bermunajat di malam hari, bangun di malam hari untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat melaksanakan ibadah yang diperintahkannya, lewat pembacaan qiraatul Quran yang sudah diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabiyyi. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak pernah akan sesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang lain riwayat Tirmizi, Rasul menyebutkan, aku telah meninggalkan kepada kalian yaitu kitabullah, daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa itrati, yaitu keturunanku ahli bait, dan mereka lah sumber daripada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan Allah berikan istiqamah untuk melakukan ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah kita nantinya membawa kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Illa bima syaa samawati. Ya Allah ya mas'ul lil mawsul wa mas'ul sallallahu alaihi wa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah wa bashir mu'minin. Allahumma ya Allah ya Habib ya Nabi wa ya wadud aghna bi halatil haram fa'rid 'amma siwa wa ihfaz ya Rasul inna ta'ala qadir wa jadir jadir wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau